Tinggallah sebuah keluarga kecil yang menjalani kehidupan seperti biasa. Seorang ibu yang bekerja keras setiap hari demi anak-anak yang ia kasihi. Namun di balik itu semua ada gelap, ada tekanan, dan ada hati yang mulai menjauh satu sama lain. Sari, bisa bantu mama dulu? Kesibukan seringkali membuat kita lupa untuk saling memperhatikan. Sari, bantu mama juga. Sabar dulu, kita baru pegang HP, bapak gitu. Nanti. Mereka melawan orang tua karena melakukan kerja setengah mati untuk mereka. Tanpa disadari, keegoisan mulai mengambil tempat dan kasih mulai memudar. Mama cuma butuh kalian itu anak mama. Mama sudah capek. Kayak kita harus ada yang bikin apa-apa. Mama hidup, mama sudah bikin apa lagi dulu, bikin apa lagi dulu. Kelelahan bisa berubah menjadi kemalaman dan kesibukan bisa membuat kita lupa arti kasih yang sesungguhnya. Dalam rumah yang sama, mereka tinggal bersama. Namun hati mereka hidup terlihat lebih bebas, lebih santai dan penuh kesenangan. Namun tidak semua yang terlihat menyenangkan benar-benar membawa damai. Iya, tapi capek nih. Apa sih pakai mobil lagi? Iya. Mau jalan di sana tuh berubah, bukan hanya jalan-jalan. Ya sampai kita di sana, kita aku nggak main kita main. Sampai sana hilang ya. Orang di rumah tidak jelas. Mau yang luar dari rumah. Kan saya masih muda 5 tahun. Cuy kan. Saya tidak boleh kayak cuy. Tawa bisa menutupi luka. Keramaian bisa menyembunyikan kesepian. Kenapa ya? Hidup ini hampa betul. Uang ada, motor ada, tapi hati hampa betul. Orang tua lengkap, makan enak, cuman mesua tidak ada. Cuman itu kan tidak mempengaruhi. Pokoknya hati ini kosong betul. Ari, kenapa ya? Dan tadi saya lihat dulu cuma diam saja betul. Di rumah saya sudah marah. Saya juga saya Saat hati penuh beban, kita selalu membiaskan pada orang terdekat, dan akhirnya kita sendiri yang
Dia pakai skincare ini. Ada jadwal kan? Bukannya sudah bilang ibarat itu. Tidak, kami pada jago itu. Di rumah tuh. Andi, hidup itu bukan cuma butuh hiburan, Andi. Kalau kau hidup cuma butuh hiburan, kau hidup tanpa Tuhan. Hei, sekarang kamu pernah atur saya, pernah kesenangan saya. Kamu atur dari saya. Kamu tidak tahu di rumah saya hanya kosong. Orang tua tidak pernah perhatikan. Itu yang kamu bilang yang enak. Orang tua perhatikan. Kalau saya hanya kosong gimana? Coba kamu isi saya, kamu kecewa. Kamu juga kau pergi dari sini. Saya tinggal kan? Tidak peduli. Saat manusia menjauh dari Tuhan, tidak menemukan. Ia berjalan, tapi tidak tahu tujuan. Dan pada akhirnya, dia harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Tanpa teman, tanpa hiburan, tanpa topik. Ini hati kosong betul. Saya ini kayak hidup sendiri di dunia ini. Teman-teman tidak jelas, orang tua buat pemarah, tahu adik SD Pro gitu. Tidak pernah perhatikan saya. Urusin dorong sih. Teman ada tapi buat begini dengan saya. Motor ada, uang ada, tapi kayak hampa gitu kan bisa jual semua itu. Mau tahu ini, tak usah saya buat begini. Halo, Mama, mau bawa kakak PC tadi? Datang tuh, di rumah ya? Oke. Hati kosong tuh. Aneh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, inilah saat di mana manusia mulai sadar bahwa ia tidak bisa berjalan sendiri. Di saat menjauh, Tuhan datang. Tuhan mendekat tanpa syarat. Dia tidak datang untuk menghukum, tapi dia datang untuk menyelamatkan. Dia yang tidak berdosa rela menanggung dosa kita. Kasih itu bukan hanya kata, tapi kasih itu pengorbanan. Dan untuk sesaat seolah semuanya berakhir. Tetapi Tuhan tidak berhenti di sana. Kematian tidak bisa menahan dia. Kubur tidak bisa menahan dia. Dia bangkit. Dia hidup. Dan karena dia hidup, harapan
di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tuhan, saya tidak mau hidup seperti ini lagi Tuhan. Saya mau berubah Tuhan. Saya tidak mau hidup seperti ini Tuhan. Kau punya hati kosong Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Selamat pagi, Ma. Pagi, Ma. Mama di mana? Di teras ini. Teras mana? Depan, belakang, muka, samping? Mama dengan siapa? Mama sendiri sudah. Sampai situ Mari sudah. Ada buat apa, Ma? Ma sibuk kan? Kamu mau sesuatu? Kalau sama kita mau, selama ini kita melawan orang tua, tidak pernah dengar-dengaran, bagas motor. Sudah. Mama sudah semangat. Mama tidak pernah marah dengan kalian. Mama tidak pernah dendam dengan kalian. Mama sayang kalian semua. Mulai hari ini, kenakalan yang kemarin berubah sudah. Iya, Ma. Itu lebih baik. Iya, Ma. Mama tidak pernah marah kalian. Mama marah kalian untuk kebaikannya kalian. Jadi mulai hari ini kita hidup lebih baik lagi. Semua masalah-masalah yang lalu kita ubah sudah. Kita hidup baru karena Kristus sudah bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Aduh. Perubahan sejati terlihat dalam tindakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini bukan hanya cerita, tapi inilah kenyataan. Hidup yang kosong bisa dipenuhi. Hidup yang kosong bisa dipulihkan. Bukan karena kita kuat, tapi karena Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa, tetapi kuasa yang mengubah hidup. Mari tinggalkan hidup yang lama dan hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Dan karena Dia hidup, hidupmu bisa